Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan mulai pelajaran seni budaya. Kita akan bertemu lagi. Sekarang kita memasuki pertemuan keempat. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan membahas KD 3.1, 3.3 dan 4.3. 3.3 memahami konsep keindahan, 4.3 mempresentasikan konsep keindahan. Adapun indikator pencapaiannya 3.3 menjelaskan konsep keindahan, mencontohkan konsep keindahan, menyimpulkan konsep keindahan. Indikator pencapaian 4.3 menggali konsep keindahan, mengemukakan konsep keindahan, dan menggambarkan konsep keindahan. Jadi keindahan itu sama dengan indah, dan indah itu dapat diartikan menjadi bagus, permai, cantik, elok, molek, dan lain sebagainya. Nah, benda yang punya sifat keindahan atau sifat indah, ia adalah segala hasil seni. Jadi segala hasil seni itu memiliki sifat keindahan. Contohnya pemandangan alam, tatanan perabotan rumah tangga, suara, warna, dan sebagainya. Kawasan keindahan ini bagi setiap manusia sangat luas ya anak-anak. Jadi tidak hanya tergantung pada diri, jadi tidak terpatok pada satu patokan saja. Tapi keindahan menurut masing-masing manusia itu berbeda-beda dan sangat luas pengertiannya. Jadi, keindahan pada dasarnya adalah sejumlah kualitas pokok tertentu yang terdapat pada suatu hal. Nah, sesuatu yang membentuk keindahan itu pasti ada yang namanya kesatuan di dalamnya ya. Di dalamnya sesuatu yang membentuk keindahan itu akan ada yang namanya kesatuan, keselarasan, kesetangkupan, keseimbangan, dan juga perlawanan. Dan ciri itu dapat diambil kesimpulan bahwa keindahan tersusun dari berbagai keseleraan ataupun keselarasan dan kebaikan dari garis, warna, bentuk nada, dan kata-kata. Di sini sifat keindahan ada 7. Yang pertama kebenaran, kedua abadi, ketiga daya tarik, keempat universal, kelima wajar, keenam kenikmatan, dan yang terakhir kebiasaan. Sifat keindahan, keindahan itu bersifat yang pertama kebenaran. Kebenaran itu artinya seperti apa? Berarti keindahan itu bukan tiruan. Lalu keindahan itu juga bersifat abadi, artinya keindahan itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Dan keindahan memiliki daya tarik, artinya keindahan itu memikat perhatian seseorang dan tidak dapat membuat orang itu cepat bosan. Keindahan itu juga menyenangkan. Keindahan memiliki sifat universal. Jadi universal ini tidak tergantung dengan selera perorangan ya. Kalau semua orang mengatakan itu indah, itu berarti keindahan yang sesungguhnya. Dan keindahan itu bersifat wajar, jadi tidak kurang ataupun tidak lebih, tapi yang wajar saja. Keindahan itu bersifat kenikmatan. Jadi keindahan itu memberikan kepuasan kepada orang-orang. Lalu keindahan itu bersifat kebiasaan. Karena keindahan itu dilakukan berulang-ulang, maka akan terjadi kebiasaan yang bersifat indah. Keindahan dalam kebudayaan merupakan keindahan sebagai salah satu sifat manusia dalam karya cipta manusia. Dalam kebudayaan apapun pasti memiliki nilai keindahan karena di dalamnya memiliki nilai estetika yang sangat enak dipandang. Dan di dalamnya kebudayaan memiliki keindahan yang mewakili sifat-sifat dari keindahan tersebut. Kebudayaan sangat banyak jenisnya, ada yang mewakili nilai sosial, spiritual, perjuangan, mata pencaharian, kesenian, dan lain-lain. Kebudayaan merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah juga menjadi lambang dari kepribadian suatu bangsa dan daerah. Jadi kebudayaan antara daerah satu yang dengan yang lainnya itu tidak sama ya, sesuai dengan lokal jenius daerah masing-masing. Keindahan dan karya cipta. 1. Kontemplasi dan ekstansi. Nih, keindahan dapat dinikmati menurut selera seni dan selera biasa. Keindahan yang didasarkan pada selera seni didukung oleh faktor kontemplasi dan ekstansi.
Kontemplasi adalah dasar dalam diri manusia untuk menciptakan sesuatu yang indah. Sedangkan ekstansi adalah dasar dalam diri manusia untuk menyatakan atau merasakan dan menikmati sesuatu yang indah. Jadi kalau kontemplasi itu dorongan diri manusia untuk menciptakan, sedangkan ekstansi itu adalah dorongan dari diri manusia untuk menikmati. Keindahan, keserasian, kehalusan. Dalam diri manusia terdapat faktor kontemplasi dari ekstasi. Oleh karena itu, keindahan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Semua manusia membutuhkan keindahan. Dalam keindahan tercermin unsur keserasian dan kehalusan. Keserasian adalah kemampuan menata sesuatu yang dapat dinikmati orang lain karena indah. Sedangkan kehalusan adalah kemampuan menciptakan sikap, perilaku, perbuatan, tutur kata, ataupun cara berbusana yang menyenangkan, menarik perhatian, dan menggembirakan orang lain. Pengaruh keindahan pada jiwa manusia. Jadi keindahan ini sangat berpengaruh bagi diri manusia ya anak-anak. Misalnya saja saat kita sedang bad mood ataupun sedang tidak enak perasaannya, kita akan menghadiri suatu tempat yang indah, misalnya di danau atau di tempat apa yang kita sukai, laut, pantai, dan lainnya. Maka mood ataupun apa ya, perasaan dari orang tersebut akan berubah ataupun berganti menjadi lebih baik. Baik, sekian pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.